Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi wawancara hari ini. Perkenalkan, saya Tujaya, saya staf Human Capital dari PT Ridal Sejahtera. Wawancara ini bertujuan untuk mengenal Bapak lebih jauh, baik dari sisi kompetensi karakter maupun kesesuaian dengan budaya kerja perusahaan kami. Eh, untuk memulai wawancara ini, silakan perkenal diri Bapak secara singkat, termasuk latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang relevan, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan nama saya Sudirman, saya lulusan tahun 2016, jurusan Teknik Gambar Bangunan Pak. Untuk pengalaman bekerja, saya pernah bekerja di dunia aviasi Pak, dunia penerbangan kurang lebih 7 tahun Pak. Eh, serta membidangi proses-proses seperti human capital Pak, terutama administrasi Pak. Itu. Oke. Kira-kira ini apa nih yang menjadi alasan utama Bapak melamar posisi di PT Ridal Sejahtera dan apa yang membuat Bapak tertarik bergabung dengan perusahaan kami? Saya tertarik Pak melamar ke PT Rijal Sejahtera karena perusahaan Bapak ini memiliki reputasi yang baik Pak, serta fokus pada pengembangan SDM, serta posisi staf human capital sesuai dengan latar belakang yang saya minati Pak, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami juga Pak. Mohon izin Pak. Oh, baik. Boleh nggak cerita pengalaman kerja atau yang sudah dikerjakan menurut Bapak yang paling relevan dengan posisi yang sekarang dilamar, serta peranan apa yang Anda jalani dan kontribusi apa yang sudah diberikan, Pak? Oke, terima kasih Pak. Saya memiliki pengalaman terutama di bidang administrasi, Pak. Bagaimana cara mengelola SDM, serta mengelola data-data karyawan, serta target-target perusahaan, Pak. Itu, Pak. Serta mengikuti berbagai-berbagai pelatihan yang berhubungan dengan human capital, Pak. Seperti itu sih, Pak. Oke. Dari pengalaman tersebut nih, pencapaian apa yang paling Bapak banggakan dan indikator apa yang menunjukkan bahwa pencapaian tersebut itu dinyatakan berhasil gitu, Pak? Boleh ceritain, Pak? Nah, jadi saya kan lebih banyak bekerja di hubungan terkait administrasi, Pak. Nah, administrasi ini kan bisa dibilang ada yang berkaitan dengan KPI, Pak. Nah, jadi saya mampu menyelesaikan KPI unit saya sendiri sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, Pak, serta menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditargetkan di setiap bulannya seperti itu sih, Pak. Oke. Dan menurut Bapak nih, dari pengalaman Bapak, kira-kira ada apa tiga kekuatan utama yang Bapak miliki yang paling mendukung kinerja Bapak? Kemudian area apa yang pengembangan atau kelemahan yang masih ingin Bapak perbaiki? Yang pertama, kalau bisa dibilang terkait kekuatan, yang pertama itu kelebihan ya. Pertama tanggung jawab, Pak. Insya Allah kalau misalnya saya tanggung jawab Pak, terkait pekerjaan, apapun pekerjaan yang diberikan, saya mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, saya mampu beradaptasi Pak di lingkungan apapun Pak. Itu jadi menyesuaikan dengan berbagai macam karakter baik eh, eh, pimpinan, baik dengan sesama rekan kerja, jadi mampu beradaptasi dengan mudah, Pak. Yang ketiga, disiplin, Pak. Saya disiplin, orangnya disiplin, Pak, tepat waktu, Pak. Jadi ketika diberikan tanggung jawab, diberikan tugas, insya Allah saya mampu mengerjakannya dengan sebaik mungkin, Pak. Nah, yang selanjutnya apabila ditanya soal kekurangan ya Pak ya. Yang pertama, awalnya sih saya kurang percaya diri Pak, cuman seiring berjalannya waktu saya mampu beradaptasi dengan lingkungan Pak. Jadi untuk saat ini saya mampu menyesuaikan dengan berbagai macam situasi Pak. Nah, yang kedua, saya orangnya terlalu detail Pak. Jadi ketika mengerjakan sesuatu harus benar-benar terperinci Pak. Yang terakhir, bisa dibilang perfeksionis Pak. Jadi ketika mengerjakan sesuatu
itu harus benar-benar beres gitu Pak. Nggak boleh ada yang kelewat. Jadi perfeksionis Pak, kayak gitu sih Pak. Seperti itu. Pernah nggak Bapak menghadapi masalah atau tekanan kerja yang cukup berat? Dan bagaimana cara Bapak untuk menyikapi dan solusi apa yang diambil pada saat itu? Boleh cerita? Jadi kalau misalkan bicara soal masalah, mungkin sebagai staf administrasi lebih seringnya mungkin berhubungan dengan rekan kerja sendiri ya Pak ya. Nah, bagaimana cara menyampaikan apa sih namanya informasi yang diterima oleh pimpinan kemudian harus disampaikan kepada rekan kerja itu sendiri. Nah, di situ kita harus mampu menjelaskan bagaimana apa sih namanya permasalahan yang ada serta mampu menyelesaikan permasalahan itu dan dikomunikasikan kepada rekan kerja jangan sampai ada miskomunikasi gitu sih Pak. Mungkin itu saja sih Pak yang lebih sering saya temui di tempat kerja. Jadi bagaimana komunikasi itu harus berjalan sesuai dan sebaik mungkin sih Pak. Seperti itu Pak. Oke. Dan misalnya nih, Bapak dapat bergabung dengan perusahaan kami, kira-kira rencana dan kontribusi ke depan itu seperti apa nih, Pak? Mungkin kalau misalkan di administrasi human capital Pak, mohon izin Pak, mungkin saya akan mengusulkan terkait pembuatan sistem berhubungan dengan administrasi itu lebih mudah Pak, lebih mudah, lebih efisien, serta komunikasi antara rekan kerja jauh lebih mudah gitu sih Pak, kayak gitu. Jadi tidak ada antara pimpinan, antara sesama rekan kerja ada miss seperti itu sih Pak. Oke, baik nih. Terakhir, Pak, terkait kompensasi. Kemudian, berapa sih ekspektasi gaji yang Bapak harapkan? Selain gaji, fasilitas atau dukungan apa yang menurut Bapak penting untuk menunjang kinerja Bapak nih? Kalau pas berjodoh untuk bergabung di perusahaan kami. Jadi kalau misalkan bicara soal gaji, eh, saya harap sih soal gaji itu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan serta kompetitif ya Pak, sesuai dengan standar perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pak. Jadi disesuaikan dengan kapasitas saya dan disesuaikan dengan kemampuan si perusahaan itu sendiri Pak. Itu yang tidak menyalahi aturan perundang-undangan Pak. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih atas jawaban dan keterbukaan Bapak. Selanjutnya, kami akan melakukan evaluasi dan menginformasikan hasilnya sesuai dengan tahapan rekrutmen PT Ridau Sejahtera. Apakah ada pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan kepada kami sebelum wawancara ini ditutup, Pak? Mungkin itu saja sih Pak. Tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Pak. Terima Baik, kasih Pak. baik kalau gitu saya ucapkan terima kasih, Pak, untuk waktunya. Selamat pagi. Pagi Pak.